Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Renaldo Mailangkai dan pada kesempatan kali ini saya akan membuat tugas praktikum Cyber Security dan saya akan mengerjakan pada bagian lab 1 yaitu Snort and Firewall Rules. Di sini kita pertama-tama masuk ke VM workstation-nya. Selanjutnya kita masukkan kode ini. Nah, selanjutnya di sini kita gunakan ifconfig untuk mengecek IP yang tersedia. Nah, ini dia. Kita lanjut, kita coba untuk ping ke cisco.co. Kita coba ping. Di sini terhubung ya. Nantikan saja. Oke, untuk step satunya, part satunya sudah selesai. Kita lanjut ke part 2. Nah, di sini kita masukkan kode yang ini. Sini kita akan membuat mininet. Kita buat mininet R1 dengan kode ekstern R1. Nah, di sini ada pertanyaan. The R1 cells open in terminal window with a black text and white background. What user is logged into the that shell? What is the indicator of this? Nah, di sini usernya itu adalah root. Kita bisa lihat dan indikatornya seperti ini. Kita lanjut. Pada R1-nya kita masukkan ini. Kita ketik manual. Nah, oke, di sini kita enter. Ada typo sedikit. Oh, di sini kurang T. Kita enter. Oke, kita biarkan ini menyala. Nah, selanjutnya kita akan buat mininet lagi untuk H5 dan H10. Kita buat. Dan oke, di sini sudah jadi H5 dan H10.
Pada H5 kita akan menjalankan mal server start pada H10. Maksudnya buat nah, sudah. Kita lanjut pada H10 kita masukkan netstat min tunpa. Ya. Oke, ini. Nah, di sini kita disuruh untuk membuka ekstern R1. Kita disuruh membuka ekstern R1 yang baru. Nah, sini bisa kita lihat. Nah, pada tab R1 yang baru kita masukkan kode ini. Nah, kita biarkan terbuka. Di sini kita langsung pindah ke H5. Di sini kita disuruh untuk mendownload file yang mana di sini ini adalah malware. Kita pindah ke H5, kita coba download filenya. Lihat. Enam ini adalah portnya ya, port yang digunakan. Nah, di sini sudah terinstall ya. Akan cek ke R1 yang baru. Nah, di sini muncul ya peringatannya. Nah, di sini ada pertanyaan. What port is used when communicating with the malware web server? Dan apa indikatornya? Untuk portnya di sini digunakan port TCP 666.
tadi, dan ini indikatornya. Di sini juga ada pertanyaan, apakah file sudah selesai di-download ya? Ini filenya sudah 100%, sudah berhasil di-download, sudah saved. Selanjutnya, apakah IDS Generate memberikan peringatan kepada file downloadnya? Nah, ini ada peringatan. Oke, lanjut. Di sini ada pertanyaan lagi. Based on the alert shown above, what was the source and destination IP versi 4 addresses used in transaction? Nah, ini untuk IP-nya. Untuk source IP-nya itu ada ini 209.162.200.235 port 38178. Untuk destination-nya itu ada 209.109.202.133 dan portnya 6666. Nah, kita masukkan untuk akan jawabnya di sini. Ya, bisa lah. Harus dimasukkan kita 209 titik 5 titik 200 235 dengan port 3 berapa tadi 38178 178 dan destinasinya itu ada di 209 titik 5 titik 202 titik 133 dan portnya 6666. Baik, lanjut. Di sini ada pertanyaan yang sama. Dari apa yang ditampilkan di sini, untuk IP-nya sama dengan yang di atas, IP yang digunakannya. Jadi di sini kita akan copy saja. Nah, dari peringatan yang muncul, kapan download itu, kapan kita mendownloadnya.
Nah, di sini muncul 2000. Nah, ini dia. Kita berhasil melihatnya pada 2026.05.31 pada pukul 12.09.38. Kita masukkan. Pada pukul 12.09.38. 12.38. Oke, lanjut. Di sini ada pertanyaan. Based on the alert shown above, what was the message recorded by the IDS signature? Nah, di sini message-nya itu malicious server hit. Seperti yang bisa kita lihat di sini. Malicious server hit. Baik, kita lanjut. Pada H5 kita akan memasukkan kode ini. Tulis manual TCP. Nah, kita pencet enter. Kita enter. Oke, lanjut. Kita akan mencoba untuk mendownload kembali malware-nya. Coba kembali. Nah, sini kita akan masukkan kode FG. Ctrl C. Oke. Kita lanjut masih pada H5. Kita gunakan kode ls-l. Nah, di sini kita bisa lihat sesuai dengan yang ada di sini. Sini ada pertanyaan. How can be this PCAP file be useful to security analyst? Nah, file PCAP ini dapat digunakan untuk melakukan analisis lalu lintas jaringan secara mendetail. Nah, security analyst dapat memeriksa paket yang dikirim dan diterima, mengidentifikasi sumber serangan, mempelajari perilaku malware, serta mengumpulkan bukti digital untuk investigasi lebih lanjut. Oke, untuk step satunya sudah selesai, kita lanjut ke step 2. Nah, di sini kita disuruh untuk membuka
R1 yang ketiga. Sini kita ke terminal utama, kita tambahkan lagi R1 yang ketiga. Oke, lanjut pada R1 yang baru kita gunakan IP tables min L min F. Oke. Nah, di sini ada pertanyaan. What chains are currently in use by R1? Di sini ada input, forward, dan output. Ada input, forward, dan output. Sini juga sama. Input, forward, dan output. Jadi kita lanjut. Nah, di sini kita masukkan rule baru. Kita masukkan IP tables. Nah, oke, kita lanjut. Di sini kita masukkan lagi kode yang tadi. Oke. Ya, pada bagian forward di sini ada TCP anywhere. Untuk out dan source-nya sudah ada. Selanjutnya pada H5 kita disuruh untuk mendownload lagi file malware-nya. Oke, ini H5 untuk download file. Nah, di sini downloadannya sudah tidak berjalan ya. Jadi kita close aja karena downloadannya sudah tidak bisa berjalan. Tidak bisa terkonek lagi. Nah, di sini ada pertanyaan. Was the download successful this time? Dan jelaskan. Nah, pada kali ini downloadannya tidak berhasil ya, karena firewall pada R1 telah memblokir seluruh trafik TCP menuju alamat IP 209.165.202.133 pada port 6666 menggunakan aksi drop yang tadi ya, yang sudah kita masukkan. Karena paket dibuang oleh firewall, koneksi tidak dapat dibangun sehingga proses download gagal dan mengalami timeout.
Di sini ada pertanyaan lagi, what will be a more aggressive but also valid approach when blocking the offending server? Nah, pendekatan yang lebih agresif adalah memblokir seluruh trafik menuju alamat IP 209.165.202.133 tanpa memperhatikan nomor port yang digunakan. Dengan cara ini, semua koneksi ke server berbahaya akan ditolak. Oke, kita masuk pada part 3. Di sini kita akan terminate semua mininet yang telah kita buat. Kita masuk ke main terminal, kita quit. Oke, semuanya sudah terterminate dan sekarang kita akan membersihkan proses yang telah kita mulai menggunakan dari mininet. Kita masukkan sudo mn minc. Kita masukkan password. Oke, bisa dilihat di sini. Semuanya telah bersih. Oke, sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Terima kasih untuk kesempatan. Kenalkan, nama saya Rivaldo Paat dengan NIM 23021 kalau nama kedua. Saat ini saya akan lanjutkan untuk lab yang kedua, yaitu convert data into universal format. Dan saat ini di lab ini itu ada 3 objektif, ada 3 part yang akan diselesaikan, yaitu normalize timestamp in a log file. Setelah itu normalize timestamp in a Apache log file, dan yang ketiga itu log file preparation in Security Union. Nah, kita masuk ke dalam langkahnya. Di sini kita diminta untuk membuka CyberOps Workstation dan membuka terminal window. Ini saya sudah membuka untuk CyberOps Workstation-nya, dan kita diminta untuk membuka terminal. Setelah itu, kita diminta untuk pindah ke directory support file. Oke, setelah kita pindah ke lab support file, kita diminta untuk melihat directory-nya. Tidak, mana kita akan melihat untuk application info yang ini. Nah, setelah itu kita akan menggunakan komen awk untuk convert dan print hasil dari awk-nya. Kita akan melihat nilai dari setiap masing-masing data di dalam log file ini, dan kita akan melihat untuk data timestamp-nya. Di sini untuk komennya sendiri itu awk print application. Bisa dilihat di sini untuk hasilnya sendiri itu ZR Monday 18 August 2008 dan seterusnya. Nah, setelah itu di sini dijelaskan tentang AWK atau bahasa pemrograman AWK itu sendiri. Mungkin terlihat complicated untuk komen yang ini, tapi di sini ada penjelasannya di mana AWK itu sendiri dia adalah untuk menginvoke AWK interpreter, karena bahasa pemrograman ini dia berbentuk interpreter. Nah, setelah itu ada begin ini untuk mendefine mulainya dari sebuah script. Nah, setelah itu akan dibuka dengan kurung kerawal, di mana kurung kerawal itu adalah di sini akan mendefine action atau apa yang akan kita lakukan di dalam itu. Seperti yang ini, kita akan membuka fs dan waktu, di mana kita akan melihat kolom yang ketiga. Selanjutnya, selain itu, action yang kedua itu ada di print. Jadi setelah kita menjalankan komen yang ini, dia akan print hasil dari komen yang ini. Karena itu dia ada dua komen di sini. Dan selanjutnya ada fs sama dengan ofs sama dengan ini. Nah, jadi ini adalah untuk mendefine field operator atau delimiter. Dan di sini dia menggunakan bar sebagai simbol untuk apa ya namanya?
pemisah antara masing-masing data. Nah, selanjutnya di sini itu adalah $3. Nah, ini digunakan untuk refer value yang mana yang akan kita gunakan. Karena di sini dia menuliskan 3, jadi kita akan menggunakan kolom yang ketiga, third column of the current line gitu. Nah, selanjutnya strf time ini adalah digunakan untuk mendesain waktu, di mana dia akan melihat waktu di sini waktunya dan akan langsung untuk mengconvert waktunya menjadi seperti ini, 18 Agustus 2008 dan lain sebagainya. Selanjutnya ini application X in epoch log. Jadi ini sebenarnya file yang akan digunakan atau log file yang akan kita lihat hasil di dalamnya gitu. Dan sini ada pertanyaan, where the unique epoch timestamp converted to human readable format, where the other fields modified, explain. Jadi ya betul, di mana Unix epoch timestamp itu berhasil dikonversi menjadi format human readable, di mana kolom-kolom lainnya itu sama sekali tidak ikut termodifikasi. Jadi yang dimodifikasi itu hanya kolom dari timestampnya, di mana timestampnya itu yang awalnya mungkin hanya berkisar angka seperti itu, sekarang itu sudah diubah menjadi lebih mudah dibaca oleh manusia, seperti yang ini, 18 Agustus 2008 dan lain sebagainya. Nah, di mana ini terjadi karena script AWK yang dijalankan secara spesifik hanya menargetkan dan mengubah format pada kolom ketiga saja. Ini bisa dilihat kolom ketiga, kolom satu dia dipisahkan oleh ini bar. Jadi kolom ke satu, kolom kedua, kolom ketiga. Jadi hanya kolom ketiga saja yang diubahkan begitu. Dan lewat perintah yang tadi yaitu $3 strf time, di mana dia itu mencetak baris yang lainnya apa adanya lewat perintah print. Jadi yang lain itu ditampilkan sesuai dengan yang sebenarnya di perintah print, hanya merubah untuk di kolom yang ketiga saja. Nah, selanjutnya di sini compare the contents of the file and the printed output. Why is there the line Wednesday 31 December 1969 7 p.m. EST. Oke, di sini jadi ada perbedaan waktu yang digunakan. Kalau yang di sini dia jadinya Thursday 1 January 1970, karena ada perbedaan jadinya di sini jadi tahun 1970. Jadi kenapa ada satu baris yang muncul atau baris baru di situ yang muncul? Itu karena ada satu baris kosong tambahan atau extra empty line di bawah, di paling bawah file dari application X in epoch log yang asli. Dan program dari AWK ini dia bisa membaca baris kosong tersebut yang bernilai 0 atau waktu 0 dalam perhitungan Unix epoch merujuk pada detik pertama, yaitu di 1 Januari 1970 UTC. Nah, di langkah yang D, kita diminta menggunakan nano atau text editor yang lainnya untuk merubah dan menghapus ekstra line itu. Di sini saya akan menggunakan nano saja seperti yang di modul. Nah, di sini kalau kita bisa lihat di paling bawah di sini dia ada extra line. Ini kita akan hapus dan kita save. Oke, setelah kita save, di sini kita diminta untuk menjalankan kembali. Nah, di sini bisa dilihat untuk yang ini dia sudah terhapus di file dari application in epoch-nya. Di mana sekarang outputnya sudah benar dengan dihapusnya baris kosong di akhir nano. Jadi perintah AWK itu tidak lagi memproses data bernilai kosong atau 0 di akhir eksekusi. Sehingga baris error di tahun 1970 tersebut berhasil dihilangkan. Nah, selanjutnya, while printing the result on the screen is useful troubleshooting the script. Analyze why likely need to save the output in a text file. Redirect the output of the script above to a file name. Nah, jadi sekarang kita diminta untuk menyimpan hasil dari printout ini ke dalam satu file bernama ini, application in human log. Application X in human log. Jadi saya copy saja ini.
enter, di sini dia tidak akan muncul output apapun di terminal karena kita menggunakan tombol ini lebih dari atau istilahnya assign to. Jadi hasil dari yang ini kita assign, tidak di print lagi, print out dalam terminal, tapi kita assign ke dalam file ini, application in human.log. Jadinya tidak muncul output apapun di terminal. Seperti ini, tidak ada teks atau output apapun yang dicetak di layar terminal. Ini sepenuhnya diharapkan atau expected karena penggunaan tanda lebih dari atau lebih besar itu berfungsi untuk mengalihkan atau redirect semua hasil teks yang seharusnya tampil di layar terminal agar langsung ditulis dan disimpan ke dalam sebuah file teks baru yang bernama application X in human log. Dan sekarang untuk melihat apakah itu benar-benar berhasil, kita akan menggunakan ini, komennya ini, set application in human log. Oke, di sini setelah kita melihat application X in human log, ternyata hasilnya sama dengan di atas, di application in app. Selanjutnya, kita akan melanjutkan ke part yang kelima. Nah, sebenarnya mirip-mirip dengan apa yang telah kita buat di application X in app log, tapi di sini kita akan menggunakan Apache log file. Apache log file ini bisa juga kita normalize. Pertama, kita akan melihat untuk ini Apache log file-nya terlebih dahulu. Nah, di sini, maaf, ini sudah saya normalize. Karena harusnya untuk outputnya harusnya seperti ini. Tapi saya sudah mencoba terlebih dahulu. Jadinya ini sudah di-normalize beberapa. Nah, jadi di sini Apache log file itu dia terdiri dari 6 entry record related to the Apache web server. Di mana setiap entry itu memiliki 7 fields atau 7 kolom. Di mana kolom yang pertama itu berisi IP address 4, IP address versi 4, baru kolom kedua dan kolom ketiga itu menggunakan tanda strip karena tidak ada value apapun. Nah, di kolom yang keempat itu dia adalah unit epoch time. Di sini dia itu sangat berantakan menggunakan 12, 1907, 1600. Nah, di kelima itu dia berisi text about this event, di mana ada URL, ada web request parameter, dan lain sebagainya. Nah, untuk kolom yang keenam itu dia berisi HTTP status code seperti 401, 402, dan lain sebagainya. Dan di kolom yang terakhir itu adalah size dari respon dari klien. Nah, jadi sekarang kita akan mulai. Di sini first answer the question below. They are crucial for the construction of the script. In the concept of timestamp conversion, what character will work as a good delimiter for the Apache log file above? Jadi untuk melihat delimiter dari file ini tidak seperti file yang di atas, dia menggunakan simbol ini atau bar untuk memisahkan setiap kolom. Nah, kalau di file Apache dia itu menggunakan spasi untuk memisahkan setiap kolom. Jadi karakter spasi karena bisa dilihat pada setiap bagian data pada log Apache tersebut dipisahkan oleh sebuah spasi kosong. Nah, selanjutnya ditanya berapa banyak kolom yang dimiliki oleh Apache log file. Jadi file log Apache itu memiliki 7 kolom. Yang bisa kita lihat, yang ini pertama, yang ini kedua, yang ini ketiga, yang ini keempat, yang ini kelima, sampai di sini, yang ini keenam, dan yang ini yang ketujuh. Selanjutnya, in the Apache log file above, what column contains the Unix epoch timestamp? Jadi timestamp itu dia berada di kolom yang keempat, di mana kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom ini. Tapi dia belum dinormalisasikan, masih dengan bentuk yang sulit untuk dibaca oleh manusia. Begitu. Nah, di sini kita diminta untuk menggunakan script AWK untuk convert timestamp itu menggunakan human readable format, di mana kita akan menggunakan ini. Oke, di sini dia sudah muncul untuk outputnya. Tapi di sini ada pertanyaan, was the script able to properly convert the timestamp? Describe the output. Jadi kalau mau dilihat
di mana script tersebut itu gagal mengkonversi waktu dengan benar dan outputnya itu justru menampilkan tanggal yang salah di mana dia mundur ke tahun 1970 karena sistem gagal mengenali format angkanya. Jadi ini bisa dilihat kalau dia mundur ke Thursday 1 January 1970. Nah, baru di sini ada pertanyaan selanjutnya. Before moving forward, think about the output of the script. Can you guess what caused the incorrect output? Is the script incorrect? What are the relevant difference between the application X in epoch log dan Apache in epoch log? Jadi bisa dilihat kalau penyebab kegagalan tersebut itu terjadi karena pada epoch di Apache in epoch.log itu diapit oleh karakter kurung siku yang bisa dilihat kalau itu ada karakter kurung siku di awal. Ini juga, dia ada karakter kurung siku di awal. Jadi fungsi dari strf time pada program AWK itu hanya bisa membaca angka murni saja, sehingga dia bingung dan gagal memprosesnya. Hal ini karena berbeda dengan application X in epoch log, di mana angka waktunya berdiri sendiri tanpa kurung siku. Contoh kayak 12, 19, 07, 1600. Nah, dan untuk memperbarui masalah yang terjadi atau problem yang terjadi di sini ada ditambahkan two action, ada dua aksi yang ditambahkan sebelum conversation-nya. Di mana saya kita saja langsung supaya mempercepat. Jadi bisa dilihat kalau saya menjalankan untuk komen yang baru, itu bisa dilihat kalau tanggalnya itu menjadi benar, di mana tanggalnya itu menjadi Monday, 18 Agustus 2008, baru yang ini juga Thursday, 19 Agustus 2008, dan seterusnya. Jadi, eh, yang berubah itu adalah setelah fs, OFS sama dengan untuk delimiternya spasi, itu ditambahkan yang ini. Dia sub, dan untuk karakter-karakter yang mungkin, dan itu digunakan di kolom keempat, baru dia print. Nah, gitu. Di sini itu digunakan untuk mencari kalau semisal ada karakter string di dalam kolom yang keempat, dan kalau semisal ada karakter string, dia itu akan membuat kayak separate number yang ada atau sesuatu yang ditambahkan dalam eh, karakter yang harusnya hanya berisi nilai murni, angka murni, itu akan apa ya namanya, bukan ditiadakan tapi lebih ke diabaikan gitu. Jadi semisal seperti yang ini, itu ada beberapa simbol yang digunakan, jadi itu akan digunakan sebagai dimana Gisub itu akan mencari kalau semisal ada karakter-karakter yang seperti ini, dia itu tidak akan menggunakannya, jadi dia itu akan mengabaikan karakter itu. Baru di sini di F. Nah, selanjutnya di F, kita diminta untuk menjalankannya. Oke, di sini kita bisa lihat kalau scriptnya itu berhasil untuk convert timestamp kali ini. Jadi, script kali ini berhasil mengubah format waktunya dengan sempurna, dan hasil outputnya itu menampilkan waktu berformat human readable yang benar, seperti yang ini, Monday 18 Agustus 2008, dan selanjutnya. Hal ini terjadi karena fungsi reguler ekspresi GitHub sukses mendeteksi dan menghapus karakter kurung siku untuk buka kurung siku dan juga tutup kurung siku sebelum angkanya diserahkan ke fungsi konversi. Gitu. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam part yang ke-6, akan mematikan untuk Cyber Security Lab PM, dan saya akan menggunakan untuk Security Union. Di sini dia sementara di loading ya.
Oke, di sini kita akan login dengan username kita analyze dan passwordnya itu CyberOps. Oke, musim address-nya saya matikan. Ini saya tarik full layar. Di sini kita akan membuka terminal Windows. Jadi ada dua cara, bisa langsung dari sini dan ketikkan terminal Explorer. Juga dan kita klik kanan atau kita double klik dan membuka open terminal field. Tapi saya akan menggunakan seperti ini saja. Selanjutnya kita diminta untuk pindah ke directory yang ini, nsm elsa data elsa log. Jadi ini kita pindah. Nah, setelah itu kita diminta untuk melihat log file yang ada di dalam. Di mana di sini ada 2, 4, 6, 8 file. Ada node.log, node.log1.gz, node.log.2.gz, node.log.3.gz, node.log.4.gz, query log, search di log, dan juga web log. Nah, setelah itu kita pindah lagi ke directory current. nsm bro log current. Dan kita akan melihat isi di dalamnya, di mana di sini ada file dari file-file seperti communication log, loaded scripts log, packet filter log, reporter log, stat logs, steder logs, std.log. Nah, setelah itu kita diminta untuk melihat dari sensor data. Kita diminta untuk pindah ke directory sensor data di nsm. Oh, maaf. Nah, setelah kita pindah ke directory sensor data, kita lihat isi di dalam filenya. Di mana di sini ada Seconion ETH0, baru ada ETH1, ETH2, dan ETH3. Nah, setelah itu kita akan melihat untuk section ETH0. Jadi, melihat juga di dalam folder ini, section ETH0. Di mana di sini, yaitu ada ini, Argus, Daily Logs, Forescan, SunCP, Snort. Dan di dalam itu ada Snort 1.stats, Snort.stats. Selanjutnya kita pindah ke dalam log nsm. SPL. Nah, di sini ada banyak file. Dan bisa dilihat kalau di dalam directory itu ditemukan banyak log used by the secondary tools. Di mana itu ada offset, baru ada bullet fork, sphinx, dan juga square. Itu bisa dilihat di sini. Ada offset, ada bullet fork, ada sphinx, dan juga ada square. Nah, baru di sini tanyakan, for each one of the tools listed above, describe the function, importance, and placement in the security analyst workflow. Jadi, ada 4 tools, secondary tools tadi. Ada OSEC. OSEC itu adalah sebuah host-based instruction detection system, HIDS, yang berfungsi memantau log sistem, memeriksa integritas file, mendeteksi rootkit secara langsung dari dalam sistem operasi komputer atau server. Di mana alat ini sangat penting karena memberikan visibilitas keamanan di tingkat perangkat atau endpoint, sehingga memungkinkan seorang analis dalam alur kerjanya untuk memverifikasi secara mendalam apakah sebuah peringatan atau alert jaringan benar-benar berhasil menyusup atau berdampak pada target. Yang kedua itu bullet fork, yaitu berfungsi sebagai alat manajemen aturan atau rule management yang secara otomatis mengunduh, menggabungkan, dan memperbarui daftar aturan ancaman atau signatures terbaru untuk sistem deteksi intrusi atau IDS seperti Snort. Kehadirannya sangat krusial untuk memastikan sensor IDS selalu memiliki basis data serangan yang mutakhir agar jaringan terlindungi dari varian malware baru. Di mana dalam alur kerja keamanan, alat ini biasanya beroperasi di latar belakang secara otomatis agar peringatan yang dianalisis oleh staf keamanan selalu akurat dan relevan dengan ancaman cyber terkini. Selanjutnya itu ada Sphinx, merupakan mesin pencari teks penuh atau full text search engine berkinerja tinggi yang bertugas untuk mengindeks jutaan baris data log berukuran raksasa di dalam Security Union, khususnya ELSA, agar dapat dicari dengan cepat, di mana kemampuan ini sangat penting karena tanpa Sphinx, pencarian data di antara gigabyte log akan memakan waktu berjam-jam, sehingga
Dalam alur kerjanya, analis memanfaatkan tenaga swing secara tidak langsung saat melakukan threat hunting atau perburuan ancaman untuk mendapatkan hasil pencarian keyword secara instan melalui antarmuka web. Kemudian yang terakhir itu ada Square. Itu adalah sebuah aplikasi web yang menyediakan antarmuka visual atau GUI interaktif untuk melihat, mengquery, dan memetakan data peristiwa keamanan populer yang tersimpan di dalam database GUIL. Alat ini berperan penting dalam membantu analisis menerjemahkan barisan teks alert mentah menjadi visualisasi yang jauh lebih mudah dipahami, termasuk juga dengan pemetaan geografis asal serangan. Sehingga Scar sering diposisikan sebagai dashboard pemantauan utama alur kerja analisis tier 1 untuk memantau secara real-time klasifikasi tingkat bahaya dan melakukan triase atau peringatan keamanan yang masuk. Di sini, part yang ketujuh, reflection. Login normalization is important and depends on the deployment environments. Popular tools include their own normalization feature, but log normalization can also be done manually. When manually normalizing and preparation log files, double check script to ensure the desired result is achieved. A poorly written normalization script may be modified the data, directly impacting the analysis. Sampai sana untuk lab convert data into universal format. Selanjutnya untuk lab regular expression tutorial akan dilanjutkan oleh saya. Oke, kembali lagi dengan saya Jonathan Kaligis dengan NIM 230211060040. Kita masuk ke dalam praktikum keamanan cyber. Jadi saya akan menjelaskan dua lab, yaitu lab regular expression tutorial dan juga sini ada lab extract and executable from a PCIP. Nah, di sini kira-kira tujuan dari regular expression tutorial ini yaitu uh, mengajarkan kita untuk menggunakan regex, regular expression atau regex. Nah, secara sederhana, regex itu adalah sebuah bahasa yang digunakan untuk mencari pattern atau pola uh, dari kekumpulan teks yang besar. Misalkan di dalam log file, itu banyak sekali teks, jadi kita akan mencari dengan cara regex. Nah, langsung saja. Di sini require-nya CyberOps VM, internet connection. Nah, dibuka terlebih dahulu. Ini pakai yang analyst, kan? Setelah itu di sini dibilang book complete the tutorial regex1.com. Sorry, kok ini? Nah, regex1.com. Nah, di sini saya sudah uh, menyelesaikan tutorialnya, tapi mungkin tidak tersave ya ini untuk memang tidak menyimpan data. Nah, kira-kira kasarnya ini seperti kita menemukan pattern atau pola. Kayak gini kan, match. Nih, diminta match kan. Itu yang A, B, A juga udah match gitu. Sini juga satu, ini udah match gitu. Kira-kira ya sederhananya seperti itu ya. Ini juga mungkin kalau saya jelasin ini mungkin agak terlalu panjang, tapi kira-kira kalau bisa dianalogikan untuk regex one yang satu ini, regular expression-nya ini, seperti kalau sini kan ada dot. Dot ini semacam dia kartu, kalau kalian pernah bermain remi, kalau di Manado itu kartu remi, itu dia bisa ada kartu, tiga kartu yang dijadikan sebagai kartu jadi. Ini satu kartu di tengah atau mungkin salah satunya itu bisa dijadikan bisa di replace dengan joker. Nah, joker ini adalah the dot tersebut. Tapi kalau kita seperti ini kan dia sudah replace ya. Kenapa ini tidak bisa? Karena A-nya itu termasuk titik, jadi dia termasuk. Sedangkan dia minta ini untuk di skip, jadi ini tidak termasuk harusnya. Nah, oleh karena itu eh, muncullah slash dot, di mana slash dot ini itu untuk dotnya. Jadi misalkan dot ini adalah satu diamond, slash dot ini adalah satu diamond, maka di sini sama halnya di belakang sini ada satu diamond atau titik.
yang match yaitu titiknya gitu. Jadi yang kita akan gunakan adalah slash titik karena dia eh, dotnya atau titiknya. Kalau dianalogikan, saya punya kartu satu diamond ada tiga. Tadi kalau saya replace pakai satu diamond yang lain atau joker, satu diamond sebagai joker, jadi bisa. Sedangkan di sini mintanya satu diamond yang salah satunya itu harus di skip. Kalau kita titik, dia kan akan tergantikan tuh. Nah, ini bisa. Tapi analoginya adalah yang match dari ini ketiga teks ini adalah titik. Dan titik tersebut adalah kalau titik yang titik itu pakai slash titik gitu. Ya kira-kira seperti itulah. Nah, itu kan yang paling ini kan ada warna hijau ya kalau diperhatikan. Bisa di sana. Itu ada hijau. Ya kira-kira itu ya. Kalau dijelaskan lebih dalam lagi bisa lebih panjang. Kira-kira seperti itu. Ini sama halnya juga. Ini mungkin bisa baca ya. Matching specific by defining them inside square brackets. Ini seperti pattern matematika. Jadi ada pola bilangan yaitu dalam kurung ini seperti perkalian silang ya. CMF AN seperti itu. Atau mungkin CMF aja udah mencakup tiga hal ini. Jadi AN boleh. Jadi kayak kayak C AN can, M AN man, F kali AN fan. Jadi C kali AN, M kali AN, F kali AN. Gitu. Dan masih banyak lagi ini bisa juga. Ini misalkan excluding berarti dia mengecualikan. Berarti dengan cara katanya for example the pattern ABC pakai pattern ini dia will match any single character except for the letters A, B, C. Jadi dalam sini itu hilang. Jadi kalau kita pakai dengan cara itu berarti yang dihilangkan adalah B-nya. Kita pakai B. Nah, terus bagaimana dengan yang lain? Udah OG seperti itu. Ya kan? Karena OG sudah ada, B-nya dikecualikan, maka bisa. Dan sebenarnya masih banyak lagi, ini masih panjang lagi saya bisa jelaskan. Tapi kira-kira ini bisa dicoba dipraktikkan terlebih dahulu, karena ini akan sangat lama ya, kalau saya jelaskan. Tapi sini sudah saya rangkum ya teman-teman. Ya, bisa di pause, bisa di SS terlebih screenshot terlebih dahulu untuk regex description-nya. Ini untuk meta karakter ya. Jadi bisa dibaca dulu, bisa di pause. Nah, ini untuk regex pattern-nya. Tadi meta karakter ini pattern, ya kan? Pattern yang sudah saya jelaskan tadi juga. Oke, langsung kita ke. Nah, di sini pakai analyze cyber ops tadi sudah dicoba. Ini kita akan CD, kita akan masuk, kita buka terminal, kita masuk ke dalam file ini. Setelah itu kita akan buka file log. Kita akan buka log file ini. Nah, banyak kan, besar gitu. Nah, oleh karena itu kita pakai regex teman-teman untuk mencari sesuatu nih. Seperti sini. Slash apa ini? Tanda panah ke atas 83. Nah, ini kasih enter. Nah, seperti ini muncul ya. 83 semuanya itu. Ini bisa J untuk turun, K untuk ya ini scroll J dan K ya. Tuh, atau mungkin yang lain ya. Misalkan 71 ada nggak? Tadi gue lihat ini ada ya. JK nih muncul. Nah, JK maksudnya ini yang ini ya. Ini pakai pakai keyboard key J or K untuk scroll tadi ya. Bukan sebenarnya boleh sih pakai apa mouse juga bisa. Nah, ini juga hal yang sama. Ini bisa dicoba juga ya. Ini coba. Nah, muncul ya. Get OS segala macam. Itu seperti yang tadi ya, sini. Ini cocok dengan dua, ini segala macam. Bisa dibaca terlebih dahulu dan bisa dipraktekkan. Kira-kira kalau saya coba semua mungkin akan terlalu lama. Tapi kira-kira kasarannya seperti itu ya teman-teman ya.
untuk semua expression yang ada di tabel step 2 ini. Eh, jadi bisa make sure terlebih dahulu dan lihat apakah deskripsinya cocok juga dan benar. Tapi ini sudah saya coba juga, jadi aman. Setelah itu kita bisa press Q dan untuk kembali. Nah, setelah itu close the terminal and shut down VM. Oke, dan minta shut down. Power off machine to save machine state. Oke. Nah, setelah itu, sambil saving VM state, kita akan membacanya lagi. Oke, berarti tadi lab 2, teman-teman. Kita masuk ke lab 2, yaitu extract an executable from a PCAP. Nah, kalau tadi kita belajar tentang regular expression, sekarang kita belajar lebih ke bagian mengekstrak file. Tapi yang executable. Dan ini file yang malware, teman-teman, atau file yang jahat seperti itu. Oleh karena itu, tapi sebelumnya ini tidak akan menginfeksi komputer kita karena di sini lebih ke bagian merekam sih. Jadi kita akan melihat rekaman lalu lintas jaringan. Kita masuk saja required resource seperti biasa. Part 1 prepare the virtual environment. Oke. Jadi di sini eh, kita bisa buka virtual environment-nya. Oke. Oke, sudah ada virtual environment. Kita mungkin akan nah, exit dulu. Oleh karena itu kita masuk saja. Launch Oracle VirtualBox, klik right click CyberOp ini. Ya. Klik settings, network. Bisa attach to. Nah, bisa attach to mana ya attach to ya? Oh ini. Bridge adapter. Select bridge adapter if necessary and click OK. Ya. Nah, login enter OK. Kita buka lagi, kita login lagi. Oke, mungkin saya pause terlebih dahulu untuk menunggu. Oh, sudah ternyata. Nah, oke, sambil lihat restoring juga kita bisa baca tadi. Di sini, kita langsung sudo, kita akan masuk melihat terminal and run. Oke, langsung run saja. Dan kita bisa juga gini ya. Oke, bisa ternyata guys. Buka terminal, ke sudo, kita masuk ke file ini. Oke. Nah, oke, Tuhan, IP configuration successful. Part 2, analysis pre-captured log and traffic captures. Nah, kita setelah itu yang bagian part 2 itu analyze pre-captured logs and oke, langsung saja. Jadi di part 2 you will work with, jadi kita akan menggunakan file.pcap atau nim.download ini. Terus kita captured in a previous lab. Oke. Oke, kita akan download nimda malware. Your version of the file if you created macam to store. Oke. Copy that file. Oke. Kita bisa baca terlebih dahulu. Oke. Nah, kita langsung cd buka ini. Masuk paste. Lalu kita ls. Oke,
Oke, ada ya nimda.download.pcip. Jadi kita cuma lihat ada ininya gitu. Setelah itu eh kita issue the command below to open the. Oke, pakai Wireshark teman-teman. Seperti ini Wireshark enak saya. Nah, ini sepertinya ada kejadian juga yang seperti lalu. Nah, untuk Wireshark yang kemarin itu di tutorial yang lalu juga ada sedikit bermasalah karena sepertinya kurang di bagian eh, versinya karena ini sudah berbeda. Jadi kita pakai Wireshark terlebih dahulu. Nah, ini kalau begini jadi ya. Jadi otomatis kita akan pakai langsung Wireshark-nya. Terus kita bikin Nimda. Ini. Nah, coba. Kok bisa? Nah, puji Tuhan bisa. Berarti kita langsung mencoba saja. Ya, sama ya. Dan nimda.pcip file coba kita. Oke, was running. Select the fourth packet in the capture. Fourth ini. Oke, baru package one, the fourth package shows the request for the malware. Oke, ini katanya ini show the request for the malware file. Jadi confirming what was already known. The request was done over HTTP. Send as a GET request. Ya, benar ya. Ini HTTP, dia send apa tadi? Bentar. Ya, ini GET ya. Infonya sudah dapat yang GET. Jadi send as GET request. Benar. Oke, langsung saja. Kita langsung coba. Ini katanya because HTTP runs over TCP, it possible to use Wireshark. Oke. Nah, select the first TCP packet in the capture. Kita coba. Kita select. Terus right click. Kita follow TCP. Follow TCP stream ya. Nah, setelah itu Wireshark display another window. Kontennya oke, benar. Nah, di sini kita bisa lihat ya. What are all the symbols shown in the follow TCP? Kita bisa lihat ya, apa saja dalam follow TCP stream window. Apakah are they connection noise atau data gitu. Nah, bisa dilihat ya. Ini sama halnya, outputnya sama. Jadi kira-kira simbol-simbol yang ada itu ya, memuat data yang sebenarnya itu adalah file executable atau .exe yang diunduh. Ya kan, kita bisa cek-cek terlebih dahulu. Ya, ini. Ya kan? Nah, karena file.exe adalah file binary atau text editor, atau ini kalau di kasus ini kita pakai Wireshark. Nah, jadi Wireshark ini mencoba menerjemahkan ke dalam karakter ASCII. Bisa search sendiri ASCII itu apa, seperti kode binary juga. Karena sebagian besar kode binary tidak dapat dibaca oleh manusia, data tersebut ditampilkan sebagai simbol aneh. Ya, benar ya? Ini simbol aneh, jadi tidak bisa dibaca oleh manusia. Oleh karena itu kita lanjut saja. There are few readable words. Ya benar. Why are they there katanya? Kenapa masih ada ini? Masih bisa dibaca ini atau ini juga masih bisa dibaca. Ada juga beberapa yang masih bisa dibaca. Nah, ini sudah ada jawabannya. Kata-kata yang dapat dibaca tersebut itu adalah file binary dan executable yang seringkali menyertakan string teks murni dalam kodenya. Oke, seperti itu ya. Jadi teks ini misalnya berupa nama fungsi, library yang diimpor, metadata pembuat program. Jadi kayak dia sudah sebagai template-nya yang termasuk, jadi sudah akan executable file-nya akan display teks tersebut. Seperti itu.
challenge question. Despite, this executable, ini, oke. Udah. Nah, di sini ada challenge question, yaitu coba di sini. Using the word fragments displayed by Fireshark, can you tell what executable this really is? Itu. Sebenarnya, oke. Nah, jadi sini sudah jawaban, saya sudah menjawabnya. Berdasarkan fragmen kata yang biasanya muncul dalam lab ini, ya, ini ada referensinya, Microsoft Corporation yang saya tulis, atau mungkin utilitas Windows yang lainnya. Ya, file tersebut kemungkinan besar itu ya semacam program utilitas standar bawaan Windows yang tidak terlalu berbahaya. Tapi kalau di sini itu eh, kita gunakan di Ubuntu atau CyberOps VM karena kita akan mengeksekutablenya di situ. Oleh karena itu saya menulisnya itu karena ada standar bawaan Windows seperti itu. Jadi ini file yang di rename menjadi malware named agar aman saat digunakan dalam ini. Kenapa bisa executable ya? Eh, karena sebenarnya ini cuma file untuk pembelajaran saja sih. Iya, dibuat seperti itu agar kita bisa mengetahui apa saja yang isi di dalam sebuah malware sih, gitu guys. Oke, setelah itu kita klik close in the follow TCP to return the wireshark node. Oke, bisa ini. Kita exit. Nah, lalu kita ekstrak download file. Jadi kita akan ekstrak ini, nomor 4 ini. Dengan cara seperti ini. Oke, ini sudah. Kita sampai. Kita file export object HTTP katanya. Setelah itu kita ambil yang ini guys. Terus ini minta apa? Save ya. Website will display all HTTP. Oke, ini ya tadi yang dapat tadi .exe. In this case only ya benar. File represent capture. It will take before the file display. Oke, sudah. Kita bisa save ya. Ya, ini dia kira-kira. Tapi kira-kira ini kita bahas aja dulu. Why is file ini .exe the only file capture? Ya, seperti yang sudah bisa dijawab sih tadi di atas. Nah, karena proses pengambilan package yang menggunakan Wireshark itu seperti yang ditulis itu dimulai tepat sebelum proses pengunduhan file dilakukan dan langsung dihentikan setelah pengunduhan selesai. Oleh karena itu, file PCAP tersebut hanya menangkap satu flow sesi TCP atau HTTP khusus untuk file tersebut dan tidak ada lalu lintas atau traffic internet lain yang terekam. Jadi cuma itu saja. Setelah itu save as, seperti yang sudah saya bilang tadi. Terus kita save di sini saja, PCAPs. Oke, kalau sudah, click the left arrow until you. Sorry, ini di save di sini guys ya. Sampai di home. Click home and then click the analyze folder. Save the file. Oke. Ini kita save di sini guys. Sudah saya save tadi, tapi di mana tadi ini? PCIP ya, tapi it's okay. Ya. Ini hanya file .exe saja. Jadi tidak usah di-executable seperti itu. Oke, return to your terminal. Jadi kita harus exit. Change directory, kita langsung masuk ke CD-nya home. Nah, terus kita
Ini sudah ada filenya yang sudah kita ekstrak tadi. Oke, was the file saved? Iya, benar ya, sudah tersave. The file command gives the information bla bla bla. Oke, malware as shown below. Oke, ini filenya. Coba. Yes, benar ya. Executable console. As seen above, file ini is indeed a window executable file. Ya. And the malware analysis process, what would be a probably next step for... Oh, oke. Jadi ini mungkin yang paling terakhir pertanyaannya untuk lab ini. Apa yang step selanjutnya untuk security analyst setelah mengetahui malware analysis proses ini? Selanjutnya bagi seorang analis ini mungkin kita mendapatkan nilai hash dari file tersebut untuk digunakan di perintah dalam terminal, kemudian bisa diperiksa hash tersebut di basis data malware public. Contohnya yang saya gunakan ini contohnya virus total. Jika file tersebut membutuhkan analisis lebih dalam, ya kita bisa menggunakan, kita bisa eksekusi file tersebut atau execute di dalam lingkungan yang terisolasi. Jadi mungkin pakai sandbox seperti yang di situ untuk menganalisis perilaku. Jadi pakai environment lain yang lebih aman. Jangan di komputer sendiri. Ini berbahaya jika malware-nya memang benar-benar berbahaya. Seperti ini kan hanya malware yang kita buat sendiri seperti itu. Jadi kita mungkin eh, bisa kontrol. Sedangkan kalau malware lain tuh tidak bisa dikontrol. Oleh karena itu menggunakan sandbox atau mungkin cari sesuatu environment yang aman. Itu saya dari saya untuk dua lab yang saya bisa jelaskan untuk paparkan. Dan sekian, terima kasih. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Kevin Liatemia dengan NIM 230211600046. Dan pada saat ini saya akan memperlihatkan bagaimana cara mengerjakan tugas 7 yang di lab kelima ini, yaitu lab interpret HTTP and DNS data to isolate threat actor. Oke, jadi langsung saja saya mulai untuk yang part pertamanya, yaitu kita buka Oracle VirtualBox, kemudian kita melihat untuk settingan-settingannya di sini. Bisa kita lihat kita mengubah untuk attach to menjadi internal network dan name-nya itu inside. Nah, kita coba lihat di sini untuk settingannya network. Nah, di sini kita sebentar, dia menggunakan internal network. Nah, inside. Oke, seperti ini. Nah, kemudian ini sudah sempat saya run. Akan coba restore. Tunggu sebentar. Nah, coba run kembali. Oke, tunggu sebentar. Off. Dan buka di sini pelat. Oke, inside. Kemudian kita buka. Kita masukkan di sini untuk loginnya menggunakan CyberOps. Oke, sudah. Kemudian kita coba jalankan ini terlebih dahulu. Oke, IP configuration sukses. Kemudian kita lanjut menjalankan ini.
di dalam Security Union VM. Nah, berhubung di sini Security Unionnya sudah saya buka, saya akan coba membuka terminalnya di sini. Kemudian jalankan sudo service nsm status. Nah, seperti ini. Oke. Kita bisa lihat di sini untuk statusnya oke semua. Oke, kemudian kita minimize terlebih dahulu. Nah, di sini kita masuk ke kali VM di sini. Nah, kemudian kita buka Mozilla Firefox-nya di sini. Nah, di sini kita buka ke 209 IP address ini ya. 209.165.200, kemudian multi-day, kemudian kita masuk ke A1 injection, SQLi, extract data. Oke, kita coba di sini. Sini kita coba buka, kita masuk ke sini, kemudian multi-day, injection, user info. Nah, kemudian kita lanjut. Di sini kita right click di name field, kemudian inspect elemen. Di dalam sini kita inspect elemen. Nah, untuk size-nya kita ubah di sini dari 20 menjadi 100. Agar kita bisa melihat untuk kolom namanya itu lebih besar ya, lebih panjang, lebih lebar. Nah, di sini kita akan masukkan ini. Kita akan mengetik ini sebentar. Nah, kita akan masukkan sebentar. Oke, kemudian kita coba tekan view account details. Nah, di sini ada 5 record untuk username dan password serta signaturnya. Nah, bisa kita lihat di sini sama dengan di modul. Kemudian kita coba masuk ke Security Union lagi. Kita balik ke Security Union. Kemudian kita klik Seguil ini. Nah, kemudian kita masukkan username analis dan password CyberOps. Nah, kita select all, kemudian kita start Seguil. Nah, di sini di bawah sini ada show rule dan show paket data, kita centang keduanya. Kemudian tunggu sebentar. Nah, ini kemudian kita cari alert yang web server possible SQL injection ini. Nah, kita coba cari, tunggu sebentar. Nah, kita coba zoom di sini. Sebentar. Nah, ini kita lihat di sini ada yang SQL Union Select. Kita coba view correlated events terlebih dahulu di sini. Nah, kemudian kita coba cek satu-satu di alert ID. Di alert ID. Nah, di sini kita klik kanan. Kita coba cari yang ada detail detail lengkapnya. Seperti di contoh sini. Nah, seperti ini kita akan coba cari terlebih dahulu.
Nah, ini no data sent. Kita coba di sini. Nah, di sini ada muncul, tapi untuk waktunya sendiri itu ini yang percobaan saya sebelumnya ya. Jadi saya akan coba kembali karena ini yang percobaan terakhir kali yang baru-baru, sedangkan ini yang sebelumnya sudah saya coba. Jadi saya akan coba buka kembali di sini. Saya akan coba mengulang untuk memasukkan kode yang sama tadi. Sebentar, kita balik ke atas. Nah, kita coba buka kembali di Security Union. Kita kembali ke sini, kemudian kita view correlated events. Nah, ini ada yang terbaru. Kita coba cek transkrip. Nah, ini juga masih sama, jadi saya akan coba kembali ya. Coba di sini. Kita coba kembali. Lihat lagi transkrip. Ini masih sama ya. Tunggu sebentar. Coba startnya. Ini masih sama. Coba seperti ini terlebih dahulu, kemudian terpancing. Apakah dia akan muncul? Terus,
Oke, karena mungkin percobaannya sulit ya. Soalnya ini harus dicoba berulang kali sampai dia jadi. Nah, em, tunggu sebentar. Nah, kita coba saja menggunakan referensi yang sebelumnya. Di sini. Saya sempat coba dan dia berhasil. Oke, kita ambil contoh dari sini saja. Nah, di sini nah, kurang lebih sama seperti di modul. Sini ada pertanyaan, what information can you gather from the transcript window? Nah, jadi di transcript window ini kita bisa melihat em, ada host sumbernya, kemudian ada juga destinasinya. Ini untuk komunikasinya dia oke, dia terhubung. Kemudian ada source IP, ada destination IP, ada source port, destination port. Nah, ada juga ini source gate-nya yang tadi sudah kita coba di kali ini ya. Kita coba di sini tadi. Nah, di sininya tuh berhasil. Oke, seperti itu. Kemudian kita lanjut. Nah, di sini ada pertanyaan lagi. Compare the credit card information from the transcript window and the content extracted by the SQL injection. Nah, jadi untuk perbedaannya sendiri itu kalau data kartu kredit yang dimunculkan di web Multilide itu sama persis dengan yang terekam pada aplikasi Seguil ini, itu karena dari webnya sendiri itu masih menggunakan HTTP, belum menggunakan SSL dan ataupun HTTPS. Akibatnya aplikasi-aplikasi yang bisa mendeteksi seperti Sguil ini bisa menganalisis paketnya yang masih berupa teks biasa yang teks biasa yang belum terenkripsi itu, sehingga dapat memudahkan hacker untuk melihat username ataupun password dari akun yang kita login di dalam web yang masih HTTP tersebut. Oke, kita coba lanjut. Di sini close the windows and finish. Kita masuk ke yang sama, tapi kita coba pindah ke Wireshark. Nah, tunggu sebentar. Ini salah. Yang tadi itu di sini. Nah, ini dia, ada paketnya. Right click on a TCP packet, bebas saja. Kita coba follow TCP stream. Nah, ini sama ya untuk outputnya dengan yang tadi. Nah, di sini menggunakan Wireshark kita bisa save as. Kita bisa save as di sini, disesuaikan namanya bebas. Nah, kurang lebih seperti itu, jadi bisa kita save di sini langsung. Oke, saya coba tutup.
Nah, kemudian kita masuk ke Elsa. Tutup ini, tutup. Kita masuk ke Elsa sini, kemudian nah di sini kita login menggunakan analis dan CyberOps. Nah, kemudian kita coba masuk ke HTTP top potensial, kemudian select ini. Nah, klik info on the last entry. Nah, jadi last entry-nya saya coba langsung saja di sini. Nah, ini karena last entry tadi itu tidak jadi dan yang jadinya itu di pukul sebentar. Nah, tadi itu dia berhasil di 13. Oh, di sini. Harusnya yang di sini ya. Saya coba next CyberOps. Nah, di sini kita get recap, kita submit seperti yang sudah saya buat tadi. Nah, di sini kita bisa melihat kalau sama ya dengan yang tadi untuk outputnya. Bisa dilihat juga dari sini. Seperti itu kurang lebih. Nah, itu dia. Dan kita boleh langsung close.